Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Mari Tuhan pada hari ini berbicaralah kembali kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, tema kita hari ini ialah memahami Allah Tritunggal secara sederhana. Saudara, memahami Allah Tritunggal sangatlah penting di dalam kekristenan. Namun kita menyadari memahami konsep Allah Tritunggal itu begitu sulit dan rumitnya. Hal itu dikarenakan keterbatasan kita sebagai manusia dan ciptaan. Saudara, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kita menyembah Allah yang esa, yaitu Allah kita satu, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tetapi saudara, Tuhan yang esa itu menyatakan diri sebagai tiga pribadi. Hal itu dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita melihat ada kata kita. Allah menyebut dirinya dengan kata ganti jamak atau lebih dari satu. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada tiga pribadi atau tiga oknum yang memiliki atribut sebagai Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Namun demikian, Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Jadi ketiga pribadi ini merupakan pribadi-pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis yang tercatat dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, dalam peristiwa ini terlihat jelas ada tiga pribadi, yaitu Tuhan Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa yang berkata dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan," dan Allah Roh Kudus yang menyatakan diri seperti burung merpati. Jadi kita melihat ada tiga pribadi dalam peristiwa ini. Dan ketiga pribadi ini, saudara, memiliki hakikat atau esensi yang sama, yaitu Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan ketiga pribadi ini memiliki kesetaraan yang sama. Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus setara dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus setara dengan Allah Roh Kudus, setara baik dalam hal kuasa, otoritas, kemuliaan, kekekalan, kesucian, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketiganya sama. Namun demikian, ketiga pribadi ini adalah satu kesatuan. Jadi kita, saudara, dapat menyimpulkan menyembah Allah yang esa atau tunggal. Tetapi dalam diri Allah yang esa atau tunggal itu terdapat tiga pribadi, Allah Bapa,
Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, dan di dalamnya memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kiranya saudara dapat memahami Allah Tritunggal ini dengan lebih baik, bahwa kita memiliki Allah yang esa, Allah yang tunggal, namun di dalamnya memiliki tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah ketiga pribadi yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai manusia sungguh sangat terbatas Tuhan, memahami Engkau pribadi yang tak terbatas, yang tak terjangkau dengan pikiran kami. Itu Tuhan, berikan kami iman untuk memahami dan untuk semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami, biar Engkau yang menyertai kami, menolong kami, dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Sakit penyakit kami, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan, yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit akan saudara-saudari kami. Mungkin saudara kami sedang sakit, di mana kakinya sedang bengkak. Oh Tuhan, tolong, kiranya Engkau yang berbelas kasihan, Engkau yang menjamah, dan Engkau pula yang menyembuhkan kakinya yang bengkak ini. Oh Tuhan, tolong, kami berdoa untuk saudara kami yang juga mengalami pembengkakan di jantung, sehingga jantungnya Tuhan bermasalah, napasnya mengalami kesesakan. Tuhan, tolong, kiranya Engkau juga berbelas kasihan, yang memulihkan, yang menyembuhkan akan sakit penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit anemia. Oh Tuhan, tolong, di mana badannya sedang lemah saat ini, kiranya Engkau Tuhan yang juga memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan, tolonglah, kepadamu Tuhan kami datang. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami sedang sakit ya Tuhan, akan kanker paru-paru. Tuhan juga tolong, Engkau yang berbelas kasihan, Engkau Tuhan yang boleh memberikan iman yang teguh, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang menyembuhkan dengan mukjizat-Mu. Kami percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami ya Tuhan yang mengalami infeksi di hidung mereka. Tuhan juga tolong, Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan sakit infeksinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan akan setiap doa, pergumulan kami dalam tangan-Mu, biar melalui semua yang kami alami, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami boleh mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Tambah-tambahkan iman kepada kami, untuk kami boleh terus bersandar dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.